2, 1. Palilin udah ikut ya, sedang ikut. Atau kesepakatan kelas ini ada di video. Nanti Bapak Ibu bisa melihat. Terus Bapak Ibu, bedanya keyakinan kelas sama kesepakatan. Setelah anak-anak diyakinkan kalau di kelas ini anak-anak semuanya harus disiplin, maka ditulis. Oke, kalian yakin dengan disiplin anak-anak menjadi nyaman di kelas? Iya Bu. Contohnya apa? Dia kalau belajar ada yang berisik, jadi itu termasuk gak disiplin. Jadi saya harus disiplin, fokus. Oke, yakin? Satu, semua siswa disiplin. Yang kedua, ayo keyakinan kelas mana yang kamu ingin rasakan kenyamanannya seperti apa? Saya ingin tidak dibully. Saya ingin teman-teman menghargai. Oke, saling menghargai. Sepakat tulis saling menghargai. Ketika mereka yakin nilai-nilai positif itu mau menyelamatkan mereka, maka tulis saja keyakinan. Kalau mereka sepakat, nilai-nilai positif. Baik, mari kita simak videonya Bapak Ibu. Ini materi pembelajaran dan ini sangat bermanfaat. Nah, ini kira-kira saya ini sekarang posisinya apa? Posisi kontrol. Jadi dari dua posisi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru Hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali gurunya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi mendukung, 2. Posisi membuat rasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir waktu murid di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol
dalam menghadapi masalah tersebut. Ini guru sebagai posisi penghukum seperti ini. Siapa tahu Bapak Ibu juga. Naran, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Aku gini. Posisi penghukum biasanya berbiasa dengan nada tinggi, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Makanya ada guru dikasih ketapel ya katanya. Dia akan menyelesaikannya dengan arahan kita. Kalau di enggak disebut istilahnya coaching, ya kita coaching anak sehingga dia kayak menarik. Dia yang membuat perencanaannya, siapa yang membangunkan. Kalau ibu lupa siapa akannya, apa mulainya, apa ibu bisa tahu itu apa yang lakukan. Jika menghadapi masalah-masalah di kelas, Bapak Ibu ini yang kita lakukan. Nah, selama ini Bapak Ibu dari posisi apa? Kalau 5 kontrol itu tadi, posisi kontrolnya. Oh, apa itu? Penghukum pernah ya, pasti juga pernah. Penghukum pernah. Teman sering kita. Tapi memang iya, nanti kalau sama guru lain sering tidak menghargai. Posisi merasa bersalah pernah juga ya? Apa sebetulnya kalau Pernah, semuanya pernah. Sama. Pernah semuanya. Manajer yang tadi ini, inilah nanti Bapak Ibu udah mulai mengubah paradigmanya ya. Pernah mendengar ini Bapak Ibu sebelumnya? Sebelum saya tanyakan? Enggak, alhamdulillah hari ini berarti Ibu dapat tambahan ilmu tentang 5 posisi kontrol. Memang nanti pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan membawa anak bagaimana posisi kontrol itu diterapkan. Nah Bapak Ibu perlu ingat bahwa siswa itu memiliki kebutuhan dasar. Ada berapa kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kebutuhan dasar? Iya betul 5. Sebutin dulu silakan. Ya boleh dong. Terus apa lagi Bu? Ada 5 betul. Jadi Bapak Ibu tepat sekali. Kebutuhan dasar manusia kita ambil dari punyanya Maslow. Ini ada 5. Apa saja 5 itu? Tadi kebutuhan untuk cinta dan kasih sayang. Anak-anak itu perlu kasih sayang. Sehingga kalau ada anak-anak yang suka caper, ya kan? Biasanya ditanyakan, ini anak pasti kurang kasih sayang di rumahnya. Jadi sebenarnya kalau ada masalah di kelas, balik lagi kita cek kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Lari-larian semua ke lapangan. Lari-lari apa? Lari-lari lempar kata, lari-lari lempar huruf, lari-lari modifikasi. Jadi dikaitkan dengan model pembelajaran. Begitu. Kemudian kesenangan, fun. Anak itu kadang juga butuh kesenangan. Ya, kekuasaan, power. Bapak Ibu sering mengabaikan anak-anak yang kurang. Yang ditunjuk si A saja, si B saja. Sehingga kenapa muncul anak-anak yang suka membuli? Salah satunya karena tidak pernah dijadikan pemimpin pembelajaran Bapak Ibu. Makanya kalau mimpin doa, jangan itu mulu, gantian, muter.
sukanya sama dia kok, nggak suka sama saya. Seperti itu. Inilah Bapak Ibu, kebutuhan dasar inilah yang akan menjadi fondasi kita dalam menyelesaikan masalah. Ketika ada masalah di kelas, cari kebutuhan dasar apa. Bertahan hidup, ini anak kok suka mencuri, coba dicek dia di rumah bagaimana, masalah keuangan keluarganya. Oh bener aja ini anak broken, ibunya nggak pernah ngasih jajan. Jadi kita lebih malah kasihan ya kalau kamu, dia kan langsung dijasmin, apalagi diumumin di depan kelas ini anak tukang curi gitu-gitu, kasihan, jatuhnya bully. Jadi anaknya dirangkul, ditanyain kebutuhan dasarnya apa yang belum terpenuhi, dicek. Gini, tetapi memfasilitasi anak yang ada di rumah juga, yang ada di kelas, seperti itu. Ya, bedanya tahan ya. Kalau blending, sekolah semuanya libur, belajarnya di rumah. Sekolah semuanya hari ini masuk, itu blender. Kalau hybrid, iya. Nah, guru akan berjalan sesuai dengan teman-teman tadi. Sudah kita kendalikan tadi kan, ada yang sudah lancar membaca dan kemudian ada yang sudah mengaji. Iya, paham. Nanti posisi guru berkeliling. Terus apa yang terjadi dengan siswa yang di kelompok ketiga ketika gurunya berkeliling? Nah, untuk kelompok satu ini kan Enggak, kelompok ketiga saja. Kelompok ketiga. Apa yang dilakukan kelompok ketiga ketika gurunya pergi keliling? kan mereka sudah kita berikan tugas ya, kita kasih kartu ya. Nah, kita kasih kartu. Yang kartu kelompok dua. Yang satu, Ini yang ini. Ya, paham. 1, 2 kan kita tinggalkan dulu ya Bu ya. Iya. Mereka sudah mengenal konsep huruf ya. Iya. Abjad sudah mengenal. Nah yang ketiga ini kan belum mengenal apapun ya Bu ya. Banyak siswa baru. Kemudian kelompok ketiga adalah kelompok murid-murid yang belum sama sekali belum paham. Nah, pada kelompok pertama, karena muridnya sudah paham, Bu Guru Santi memberikan kertas kosong, tetapi ada kalimat perintahnya supaya kelompok murid tersebut membuat gambar tumbuhan, kemudian diberikan penjelasan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Itu untuk kelompok yang pertama. Nah, pada kelompok kedua ini Nanti di lapangannya sudah berapa kali bikin ini? Baru, tapi sudah bagus. Pakai AI apa sendiri Bu? Ini sendiri. Tepuk tangan, luar biasa. Udah presentasi Bu? Ibu udah presentasi? Udah presentasi? Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Peserta didik yang telah mengenal sila-sila pada Pancasila namun belum memahaminya, guru menyiapkan media pembelajaran berupa alat peraga yaitu stick es krim yang ditempelkan gambar simbol-simbol Pancasila dan gambar penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak kita gurunya membuat media pembelajaran, kita print gambar sesuai lambang dan silanya ya Ibu. Lalu print juga gambar penerapannya seperti sholat berjamaah, terus kita menolong untuk main game. Jadi medianya bisa kita taruh di depan, anak itu bisa kita kasih rintangan, misalkan menaruh sepatunya, ada yang madep ke kanan, ada yang madep ke kiri, jadi mereka bisa lompat. Ya, dalam permainan setelah melewati rintangan, mereka melihat ini aja dari operator cuma untuk kebutuhan pribadi, kayak kita masuk ke PMM, kemudian ke SIM PKB, ya, ke guru penggerak, ke rumah belajar. Nah, ini juga ke Canva, dia maksudnya pakai akun belajar ID karena banyak manfaatnya. Emailnya akun belajar ID-nya. Kita kan mau cari passwordnya, kita yang lupa. Ya, jadi nanti kalau sampaikan ke Bapak Ibu temannya, kalau yang lupa password itu bisa sendiri
jadi nggak usah ke admin. Kalau dulu kita kalau lupa password sama admin itu bisa operator sekolah atau kepala sekolah. Nah sekarang kita bisa nih reset sendiri, ya takutnya kita lupa. Jadi nggak di save password, masukkan akun belajar ID-nya, kemudian masukkan tanggal, bulan, tahun. Nah kemudian nanti cari akun belajar ID-nya, nanti akan muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Setiap makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya, termasuk tumbuhan. Cara berkembang biak tumbuhan terbagi menjadi dua, yakni vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan tumbuhan yang tidak memerlukan campur tangan manusia adalah perkembangbiakan secara alamiah. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah perkembangbiakan buatan. Umumnya perkembangbiakan buatan tumbuhan terjadi secara vegetatif. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Mufliha dari SDN Kota Baru 1. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Nopi, Bapak ya, Pak Nano serta Pak Lutfi yang mana pada hari ini sudah menyampaikan banyak sekali tentang tentang kegiatan di workshop ini. Memang kebetulan alhamdulillah mungkin entah ini yang beberapa ya ataupun memang dengan cerut kepala ya di terakhir slide ini ya, tapi alhamdulillah emang hari ini saya merasa memang alhamdulillah jadi banyak menemukan hal-hal yang baru gitu ya. Tapi yang mungkin PR juga buat saya, nanti mudah-mudahan saya bisa menyampaikan kepada teman-teman saya, dan saya juga berharap besar harapan saya ya Pak Nano, Pak Lutfi dan Pak siapa tadi ya? Pak Udin dan kawan-kawan Pak Lutfi, Bu Nopi juga jangan bosan untuk ditanya sama kami apabila mungkin ketika kami menyampaikan nanti sama teman ketika ada kekurangan atau bagaimana untuk bisa membantu khususnya mungkin saya ya karena memang apalagi kita kan kodratnya perempuan yang nggak cuma di sini kan ya di rumah juga. Mungkin masukan untuk dari saya, kalau bisa ya alhamdulillah selain kita mendapat ilmu, saya mendapat teman juga tapi alhamdulillah yang tadinya kita nggak kenal kita tanya dari teman mungkin alhamdulillah ya pribadi saya pun sangat senang ya Bu Nopi, Kanano dan tim semuanya yang sudah menyampaikan ilmunya di tempat ini. Saya pun senang selain mendapatkan ilmu, mendapatkan juga teman ya yang tadinya nggak kenal kan jadi kenal ya sama Pak Dahlan dan lain dan ibu-ibu yang ada di sini. Mudah-mudahan selain itu menjadi ajang silaturahim juga ya Bu. Ya kalau bisa ya menurut saya untuk lagi jangan waktu itu lama ketika ada ilmu cepat disampaikan gitu untuk kami para guru, para pendidik gitu ya. Jadi kalau bahasa kita nih ya jangan pinter sendiri ya, bagi-bagi ilmunya gitu bareng-bareng gitu ya. Alhamdulillah mungkin itu dari saya ya masukannya. Ketika nanti ada hal-hal yang baru lagi mungkin kita masih gaptek ya, khususnya saya ya. Kurikulum berubah-ubah ya dari K13 ya Bu Lis ya sampai ke kurikulum merdeka ya. Mau gak mau, suka tidak suka, kita harus ikut ya. Dan harus ikut juga gitu. Walaupun memang pada dasarnya kita belum banget tenggelam berenang di dalam kurikulum merdeka tersebut. Tapi alhamdulillah dengan mungkin saya ini yang kedua